What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah laptop yang udah hype banget, yang udah banyak banget dari kalian request untuk kita nge-review laptop ini, yaitu laptop dari Huawei. Kali ini kita udah punya MateBook D14 nih. Nah, si MateBook D14 ini jeroannya dia pakai Ryzen 7 3700U. Nah, sebelum nge-review ini kita sempat mikir kok udah tahun 2020 masih pakai Ryzen seri 3000, belum yang Ryzen seri 4000. Wah, nah sebenarnya sih habis kita cek-cek memang sebenarnya si MateBook D14 ini rilis date-nya itu di tanggal 26 November 2019, di mana itu hampir setahun yang lalu lah bisa kita bilang. Nah, masuk ke Indonesia itu sekitar di bulan Agustus 2020, namun ya memang mereka nggak nge-refresh produk mereka. Yang kita dapatkan masih Ryzen 7 seri 3000 yaitu 3700U. Di sini mungkin kita punya ekspektasi ya paling nggak di-refresh lah pakai menggunakan Ryzen 4000 series. Dimana yang kita tahu dari 3000 ke 4000 series itu kenaikannya jauh banget. Ryzen 5 seri 4500U aja udah jauh lebih kuat dibandingkan dengan si 3700U yang ada di laptop ini. Cuman sekali lagi kalau misalnya kita pikir di mana di sini harganya yang 10 juta ini, yang mungkin di situ mereka biar bisa neken harganya pas di 10 juta. Biarpun ya memang kalau misalkan kita punya opsi nih, katakan dapat Ryzen seri 4000, harganya sedikit lebih tinggi, kita masih bakal pilih yang itu karena jauh banget performanya. Cuman sekarang kita mau take a look aja nih, buat MacBook D14 ini, gimana sih laptop ini yang udah hype banget? Yuk kita lihat sekarang nih. Nah untuk jeroannya gue lanjutin lagi, di sini dia pakai Ryzen 7 3700U, udah gitu di sini RAM-nya sebesar 8GB, udah dual channel 4x4, jadi pastinya udah lebih stabil. Udah gitu di sini untuk SSD-nya dia menggunakan SSD sebesar 512GB. Nah, untuk sekarang kita mau ngomongin soal desainnya dulu, di mana desainnya menurut kita satu kata aja profesional. Karena di sini pemilihan warnanya yang warna grey yang agak kebiru-biruan sedikit aja dan lebih ke arah gelap, bikin laptop ini kelihatannya jauh lebih premium lagi. Ditambah di sini dengan tulisan Huawei yang udah chrome, di sini juga chrome-nya agak sedikit gelap, bikin laptop ini kesannya satu ya profesional itu tadi. Dimana di sini depannya juga udah matte finish, jadi fingerprint juga udah nggak gampang nyetak di sini. Begitu kita masuk ke bagian dalam, di sini juga warnanya masih sama warna grey yang tadi, dimana bener-bener menurut kita manis banget lah laptop ini kelihatannya. Apalagi di sini untuk layout keyboardnya yang menurut kita bener-bener cantik bisa dibilang, karena di sini kalau misalnya kita mau bandingkan dia mirip banget sama brand Apple, brand MacBook gitu di sini untuk keyboardnya. Dimana di sini keyboardnya bisa kita bilang sampingnya tuh rapat-rapat semua, biarpun jadi di sini ada backlight, cuman backlightnya nggak terlalu kelihatan dari segi LED-nya. Dan dimana di sini menurut kita backlight dari si MateBook D14 ini bisa dikatakan functional sekali, karena di sini dia nyalanya itu nggak terlalu terang. Jadi kalau misalnya kita lagi dalam keadaan gelap, di sini dia semuanya nyala, kikinya juga nyala, di sini legend-legendnya nyala, cuman warnanya ini nggak menyolok ke mata kita. Jadi terkesannya jauh lebih premium, lebih mahal lah kelihatannya backlit dari si MateBook D14 ini. Untuk keyboardnya sendiri di sini memang untuk laptop tipis kayak begini udah pasti travel distance-nya nggak terlalu jauh. Di sini jadi ngetiknya agak sedikit mepet-mepet, cuman di sini tactile feedback-nya berasa banget. Jadi kalau misalkan dipakai ngetik buat lama-lama, menurut gua nggak ada masalah sama sekali di sini. Nah, yang menarik di sini ada dua hal. Pertama di power button yang terletak di kanan di sini, ini udah include fingerprint scanner juga, jadi lebih secure lagi laptop kita di sini. Plus untuk webcamnya, kalau misalnya kita cari nih di bagian displaynya dia tuh nggak ada webcam. Nah, cuman laptop ini webcamnya ada di bagian keyboardnya, di mana di atas angka 7 di sini, yang dimana kalau misalnya kita pencet di sini logo kameranya, dia bakal nongol semacam pop-up webcam kamera seperti ini, di mana menurut kita di sini ada plus minusnya. Plusnya adalah di sini pastinya dia udah secure banget, jadi kalau misalnya kita nggak mau, kita tinggal pencet aja, udah gitu dia lebih aman juga lensa kameranya. Cuman di sini con-nya adalah angle-nya yang mungkin bagi beberapa orang ini nggak biasa. Bisa dibilang di sini angle-nya jelek lah. Jadi kalau misalnya kita katakan video dari angle seperti ini, jatuhnya mau kita dapatnya dari leher ke bawah gitu. Apalagi kayak gua nih orang yang gendut begini, hasil fotonya ya kayak begini. Jatuhnya kurang bagus, agak jelek, jadi kurang memuaskan untuk hasil webcamnya di sini. At least tapi di sini udah ada webcam, jadi buat Zoom meeting, Skype meeting semuanya udah bisa tanpa ada masalah. Nah, untuk touchpad di sini kita udah punya touchpad yang bisa dibilang lumayan lebar. Di sini untuk precision drivernya nggak ada masalah juga. Dan untuk klik kiri dan klik kanannya menurut gue udah cukup satisfying banget karena di sini udah cukup clicky dan tactile. Udah no problem at all di sini semuanya.
Untuk displaynya di sini dia menggunakan display Full HD IPS panel yang udah 14 inch pastinya besarnya, dan menurut kita di sini displaynya ini udah cukup bagus karena udah cukup colorful di sini warnanya. Untuk brightness juga dia udah secukupnya, udah nggak terlalu gelap, cuman memang nggak terlalu terang juga. Dan untuk bezelnya di sini desainnya yang udah tipis banget karena memang dia udah nggak ada webcam. Jadi untuk bezel sampingnya, atasnya semua udah tipis, bawahnya juga udah terbilang cukup tipis banget, hanya ada logo Huawei-nya di sini doang. Nah, buat build quality-nya, kita ngomongin kalau soal laptop di harga 10 jutaan ataupun ultrabook lah, kita bisa bilang laptop ini ultrabook. Nah, di sini build quality-nya udah bagus banget karena di sini kalau misalnya kita cari titik kopong sama sekali udah nggak ada. Kita angkat juga pastinya laptop tipis ini, seringan ini udah nggak bending sama sekali. Displaynya juga kalau misalnya kita coba nih, kita goyang-goyang begini, bener-bener kokoh banget, nggak gampang goyang-goyang. Dibuka dengan satu tangan memang masih belum bisa karena terlalu tipis, cuman masih nggak masalah. Di sini juga bisa kita buka sampai dengan 180 derajat. Jadi bener-bener kalau soal build quality, Huawei MateBook D14 ini nggak usah diraguin lagi, udah mantep pol, bagus banget. Memang bisa dibilang laptop 10 juta, cuman kualitasnya kayak laptop 20 juta lah bisa dibilang. Kayak brand sebelah, Apple, MacBook lah, kayak seperti itu. Nah, untuk speakernya di sini dia terletak di kiri dan kanan, dia speakernya side firing, dan menurut kita di sini speakernya sebenarnya bagus, suaranya udah oke, hanya saja penempatannya menurut kita agak kurang bagus sedikit. Di sini kalau misalnya kita lihat di bagian bawahnya, dia penempatannya agak sedikit di tengah, di bawah ini kurang ke samping jatuhnya. Kalau misalnya kita pakai laptop ini, kita coba denger lagu ataupun nonton film, jatuhnya kita dapat adalah suaranya berasanya kayak datang dari samping ataupun belakang laptop ini, alias agak mendem. Kalau aja di sini speakernya agak disampingin sedikit atau mungkin ke depan sedikit, pasti kualitas suaranya bakal berasa lebih bagus lagi. Nah, lalu sekarang kita lanjut untuk I/O portnya di laptop ini. Di sisi kiri di sini ada USB Type-C, udah gitu ada USB Type-A juga yang udah 3.1 dan ada HDMI portnya. Lalu di sisi kanan di sini ada satu audio combo jack dan ada satu lagi USB Type-A yang udah 3.1 juga. Bisa dibilang cukup minimalis di sini, hanya saja yang kurang yaitu SD card slot. Dimana kalau misalkan laptop ini ada SD card slot pastinya udah mantep banget karena gampang dibawa-bawa, transfer file data juga jadinya sangat gampang sekali. Hanya sayang saja masih belum ada. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur yang menurut gua ini lumayan menarik dari si MateBook D14 ini, yaitu Huawei Share. Dimana kalau misalkan kalian punya device Huawei, smartphone Huawei, tepatnya seperti contohnya P40 Pro ataupun Mate 40 di situ, kalian di sini bisa menggunakan fitur yang menurut kita convenient banget. Tinggal kalian taruh HP-nya di logo Huawei Share di sini, kalian bisa transfer foto, transfer data dengan sangat mudah, bisa screen mirroring juga, dimana di situ pastinya bakal mendukung banget ekosistem Huawei kalian. Udah gitu di samping logo Huawei Share-nya, di sini pastinya ada logo Ryzen-nya. Cuman kalau kita lihat di sini logo Ryzen-nya kayaknya agak miring nih, nempelnya kurang fokus nih orangnya, mungkin karena memang ya Ryzen dan juga ya MateBook D14 ini bisa dibilang barang yang hype banget, laku di mana-mana, jadi mereka nempelnya buru-buru lah. Jadi udah asal nempel aja, yang penting ada. Jatuhnya agak miring kayak begini, cuman nggak masalah lah. Udah, sekarang kita yang penting kita mau cari tahu gimana sih performa dari Huawei MateBook D14 ini. Yuk kita lihat. Untuk tes pertama, kita menggunakan Cinebench R15 dan kita mendapatkan skor CPU-nya di 703 CB. Lalu untuk Cinebench R20-nya, di sini CPU-nya ada di 1486 CB. Lalu untuk aplikasi selanjutnya, kita menggunakan 3D Mark. Dan untuk tes DirectX 11-nya, kita menggunakan Skydiver dan skornya ada di 7931. Lalu untuk tes DirectX 12-nya, kita menggunakan Night Rate. Dan di sini skornya ada di 8706. Lalu untuk mengetes kecepatan SSD yang ada di Huawei MateBook D14 ini, kita menggunakan Crystal Disk Mark 7. Dan untuk sequential 1, rate-nya ada di 3300 MB per second dan rate-nya ada di 2924 MB per second. Pastinya ini SSD-nya udah cepet banget pol. Lalu untuk gaming testnya kita nyoba beberapa game pastinya karena di sini channel Northboys kita tes game untuk semua laptop. Dan kali ini kita ngetes game seperti Valorant dan juga Genshin Impact, di mana game yang lagi hype-hype-nya sekarang ini. Game Valorant di sini kita ngetes dengan settingan lowest, kita dapat di sekitar 120 FPS. Lalu untuk game Genshin Impact di sini kita dengan lowest setting dapat di sekitaran 40 sampai 50 FPS, di mana di sini kedua game ini pastinya udah sangat playable sekali di MateBook D14 ini. Nah boys, jadi menurut kita, verdict kita buat si MateBook D14 ini di harga 10 juta sebenarnya bisa dibilang udah recommended banget.
Satu, di sini bodinya udah mantep banget, build quality-nya udah ringan banget juga, kelihatannya udah bagus banget, profesional sekali. Kedua, di sini dari segi yang kita dapat fitur-fiturnya juga udah mantap banget. Satu dari Huawei Share tadi, udah gitu di sini webcamnya yang udah terbilang cukup unik peletakannya, udah gitu displaynya yang memang di sini bisa dibilang nggak kayak display laptop 10 juta lah, udah bagus banget displaynya. Speakernya yang memang menurut kita udah bagus juga, hanya saja salah penempatan sedikit aja yang menurut kita laptop ini akhirnya di 10 juta itu recommended sekali. Cuman sekali lagi kita berpegang teguh sekali lagi sama perkataan kita tadi, kalau misalkan seandainya aja Huawei yang udah masuk di sini MateBook D14-nya udah pakai Ryzen 3 Gen 4000 series, pastinya bakal jauh lebih worth it. Biarpun mungkin katakan harganya bakal beda 1 juta ataupun 2 juta, di situ menurut kita bakal jauh lebih worth it, jauh lebih future proof lah kita bisa bilang, karena memang di situ performanya bedanya udah jauh banget. Cuma sekali lagi karena memang Huawei juga belum ngeluarin yang seri 4000, ya di seri 3000 ini juga yang di harga 10 juta ini menurut kita udah recommended banget. Jadi kalian kalau misalkan punya budget sekitar 10 juta, pengen beli Ultrabook yang udah kualitasnya nggak main-main lagi, udah nggak ecek-ecek lagi, bisa langsung beli aja sih Huawei MateBook D14 ini, pastinya nggak bakal nyesel. Oke, di sini kayak gini aja review kita buat Huawei MateBook D14 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal si MateBook D14 yang masih pakai Ryzen sayangnya 3000 series ini. Kayak gini aja, gue Bola, signing out.